Warga desa Penyakit yang disebabkan gigitan nyamuk Aedes aegypti menyerang warga dari 8 tetangga di saat bersamaan. Gejala Gigitan nyamuk Aedes aegypti tidak hanya menyebabkan demam berdarah saja, tetapi yang patut diwaspadai satu lagi adalah penyakit cikungunya. Seperti yang terjadi di Celengkrang, Kabupaten Bandung, sudah sejak 1 bulan terakhir, ada belasan warganya yang terserang penyakit tersebut. Penyakit cikungunya ditandai dengan serangan demam dan nyeri sendi secara mendadak hingga seluruh tubuh tak bisa digerakkan. Halo teman-teman, kami dari kelompok 5. Di video kali ini, kami akan membahas suatu masalah penyakit yang terjadi saat musim pancaroba seperti saat ini. Ya, salah satunya yaitu penyakit cikungunya. Sebenarnya, apakah itu penyakit cikungunya? Yuk kita bahas. Menurut Depkes Republik Indonesia tahun 2004 mendefinisikan bahwa cikungunya atau demam cik adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh virus cikungunya dan termasuk dalam genus Alphavirus. Selanjutnya, vektor penularan penyakit cikungunya ialah melalui 2 jenis nyamuk, yaitu Aedes aegypti dan Aedes albopictus betina yang terinfeksi. Di wilayah Asia Tenggara, Aedes aegypti sendiri menjadi vektor utama penyebar virus cikungunya, sedangkan albopictus juga mendukung adanya virus ini. Menurut Kemenkes RI mencatat sepanjang 2019 telah terjadi demam cikungunya sebanyak 5.042 kasus. Dari kasus tersebut, sebanyak 1.044 kasus terjadi di Provinsi Jawa Barat, disusul Lampung dengan 829 kasus, dan Gorontalo dengan 534 kasus. Namun hingga saat ini belum ada laporan kematian akibat cikungunya. Sedangkan data dari Badan Kesehatan Dunia (WHO) sepanjang 2019, penyakit ini telah terjadi lebih dari 1,9 juta kasus di Asia. Sejarah singkat cikungunya pertama kali mewabah di Afrika, tepatnya di Tanzania Selatan. Selanjutnya, riwayat alamiah penyakit. Pertama, tahap prepatogenesis merupakan tahap awal di mana host yang merupakan seseorang yang sehat namun berisiko telah digigit oleh nyamuk yang terinfeksi virus cikungunya. Kedua yaitu tahap patogenesis di mana terbagi atas 2 fase, yaitu fase subklinis dan laten. Pada fase subklinis, virus cikungunya telah menginfeksi tubuh lalu berinkubasi selama 2-12 hari. Sedangkan pada fase laten atau tahap penyakit lanjut, host telah merasakan gejala berupa kaku pada otot dan sendi sehingga susah untuk digerakkan. Yang ketiga, tahap pasca patogenesis. Pada demam cikungunya tidak ada pendarahan hebat, renjatan maupun kematian. Tetapi penderita akan mengalami kelumpuhan motorik yang tidak permanen. Manifestasi penyakit berlangsung 3-10 hari. Penyakit ini termasuk self-limiting disease alias akan sembuh sendiri. Selanjutnya, cara pencegahan penyakit cikungunya. Untuk menghindari gigitan nyamuk seperti menggunakan pakaian lengan panjang, menggunakan kelambu atau obat nyamuk, memasang kawat pada ventilasi rumah, dan jangan membiasakan menggantung pakaian. Selanjutnya, untuk mencegah perkembangbiakan nyamuk dapat dilakukan melalui kegiatan 5M, yaitu menguras, menutup, mengubur, menaburkan larvasida, dan mengganti air vas bunga. Untuk yang terakhir, penanggulangan cikungunya. Penanggulangan cikungunya sendiri tidak memerlukan upaya pengobatan khusus karena cikungunya merupakan penyakit self-limiting disease. Adapun upaya penanggulangan yang ada berupa pemberian resep obat dokter berupa anti radang, ibuprofen, paracetamol guna meredakan nyeri sendi serta demam akibat virus cikungunya.